music. Hormat kemuliaan tiada ternilai, salibmu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cintamu. Betapa besarmu ya kasihmu, kasihmu. Kasihmu Tuhan, bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai, salibmu Tuhan sungguh berharga. Selamat malam Pak Pendeta ini di Solo. Tuhan berkati. Shalom. Selamanya Kau tetap Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, selamanya Engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Tidak ada nama lain selain nama. Shalom
Selamat malam saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara boleh berada. Selamat bergabung dalam doa sehati GPIS Purwokerto. Kita akan awali doa sehati malam hari ini. Biarlah kita sepakat satu hati, kita mengarahkan hati dan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Kita akan angkat pujian banyak perkara. Allah mengerti, Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat
tiga orang berkumpul dalam namamu, di situ Engkau hadir untuk melawat kami semua pada malam hari ini. Mari Tuhan, nyatakan lebih lagi kuasa-Mu, nyatakan lebih lagi Tuhan kehadiran-Mu untuk melawat kami umat-Mu. Kami lapar dan haus akan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kenyangkan kami, puaskan dahaga kami Tuhan akan firman yang akan kami dengar pada malam hari ini. Kau bekerja melalui hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Berkati kami Tuhan dengan berkat-berkat firman Tuhan yang luar biasa. Amin. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, saudaraku. Shalom. Shalom, selamat malam saudara yang dikasih Tuhan. Selamat malam untuk Mbak Ayu. Selamat malam untuk Nathan. Selamat malam untuk Pak Stephen, Kimi Piran. Selamat malam untuk Ibu Suci. Shalom. Mari kita malam hari ini sama-sama belajar, merenungkan, menikmati kebenaran firman Tuhan. Selamat malam Bapak Gembala, Bapak Edi, Cahaya Mulyana yang ada di Solo. Selamat malam Pak Victor. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja. Saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini bacaan kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang ke-6. Yesus memberi makan 5.000 orang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya membacakan firman Tuhan untuk saudara. Kiranya saudara menerima dengan hati yang terbuka. Begini bunyi firman Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ.
Demikianlah juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya mau share tentang dekat dengan sumbernya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita mendekat dengan sumbernya, kita tidak akan mengalami yang namanya kekeringan, karena dekat dengan sumber. Jadi kalau kita menginginkan bahwa segala sesuatu yang kita butuhkan itu terpenuhi sepanjang musim kehidupan kita, maka mau nggak mau yang harus kita lakukan adalah dekat dengan sumbernya. Nah, katakan dekat dengan sumbernya. Ya, mendekatlah kepada sumbernya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau menurut logika perjuangan daya upaya kita, menurut hitungan matematika kita, menurut hitungan logika kita, bahwa kita sudah punya rancangan usaha, saudara, apakah berkat yang dikatakan cukup untuk memenuhi kehidupan kita itu karena hasil daripada perhitungan kepandaian, kepintaran kita? Betul, orang percaya memang harus pintar, orang percaya harus punya rencana, orang percaya harus punya kemauan dan keinginan. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita melupakan bahwa sumber berkat itu berasal daripada Tuhan, sejauh kita melakukan pekerjaan kita dengan sekeras tenaga, pagi, siang, malam kita bekerja keras, tapi jika kita melupakan sumbernya, maka usaha kita, hasilnya tidak akan pernah memuaskan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi malam hari ini saya mau mengingatkan saudara untuk mendekat kepada sumber berkat, yang adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus mendekat kepada Tuhan? Karena kalau kita mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan berbicara kepada kita. Tuhan akan memberitahukan rahasia-rahasia kehidupan yang tersembunyi terhadap kita. Tuhan akan melakukan hal yang tak pernah kita pikirkan. Karena kita mau mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan tidak segan-segan untuk memberkati kehidupan kita. Karena apa? Faktor kedekatan itu jangan lupa, saudaraku. Jika kita dekat dengan seseorang, maka mau tidak mau ada nama kita di pikiran mereka, di hati mereka. Jadi ketika kita mendekat dengan seseorang, maka kita akan menjadi akrab.
Kalau kita sudah akrab, saudaraku, apa yang kita rasakan, dia ikut merasakan. Demikian juga ketika kita mendekat dan dekat dengan Tuhan, apa yang kita rasakan, apa yang kita gumulkan, Tuhan ikut merasakan. Dan apa yang menjadi pergumulan kita, Tuhan itu mengerti. Makanya Allah mengerti, Allah peduli. Saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak perkara yang tidak pernah kita mengerti semuanya, tapi hanya satu perkara yang harus kita mengerti, bahwa ketika kita mendekat kepada sumber berkat itu, maka kehidupan kita akan terpelihara. Nah, katakan terpelihara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pada bagian bacaan kita, bahwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, kronologinya itu begini. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Yesus itu seperti seorang musafir yang keluar masuk kota, keluar masuk desa, saudaraku. Dia selalu mengadakan perjalanan untuk melayani, memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan di situ orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Kenapa sih orang banyak itu berbondong-bondong mengikuti Yesus? Apa yang menyebabkan orang banyak itu berbondong-bondong mengikuti Yesus? Apakah mereka itu orang yang beriman? Apakah mereka itu orang yang percaya? Bukankah pada mulanya mereka adalah orang-orang Yahudi, yang baru mendengar tentang kabar baik daripada Yesus? Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang menyebabkan mereka merelakan waktu, merelakan tenaga, merelakan semuanya hanya untuk mengikuti Yesus, mencari Yesus? Kemana Yesus itu ada, mereka segera mencari dia. Orang banyak berbondong-bondong karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan. Karena Yesus melakukan mukjizat penyembuhan, ternyata orang banyak ini mengikuti Yesus karena mereka ingin mengalami mukjizat kesembuhan. Kebanyakan. Karena banyak di antara orang sakit yang dibawa kepada Yesus dan mereka ingin sembuh. Saudaraku, yang diadakannya terhadap orang-orang sakit, dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-murid. Tuhan Yesus melakukan mukjizat bukan tanpa dasar, saudaraku. Sebelum melakukan perkara-perkara ajaib, Yesus, Tuhan, itu memberitakan firman, menyampaikan firman. Supaya apa? Orang-orang yang datang menemui dia mendengar firman, saudaraku. Jadi ketika kita datang ibadah, fokus kita adalah mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, dan mendengar firman. Jangan lupa kalau ibadah itu serius dengan firman, Jangan hanya meluangkan waktu untuk datang, duduk, berdiri, duduk, berdiri, duduk, berdiri, Ketika firman tidak ada yang nyangkut sama sekali. Makanya saudaraku, mukjizat itu tidak terjadi. Kenapa? Karena firman tidak tertanam dalam hati kita. Ingat, Yesus sebelum mengadakan mukjizat, dia memberitakan firman, menyampaikan firman. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bersama para murid, dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, saudaraku, Tuhan Yesus itu tahu kebutuhan orang banyak itu.
Tuhan Yesus tahu pergumulan orang banyak itu. Demikian juga Tuhan Yesus tahu pergumulan kita, ya, permasalahan kita, persoalan kita sebelum kita mengutarakan kepada Tuhan. Tuhan itu tahu. Ya. Yang Tuhan mau adalah seperti orang banyak itu punya semangat untuk datang menemui Tuhan, untuk datang mencari Tuhan. Ya, bayangkan saudara, dari kampung-kampung, dari kota-kota pergi ke sebuah bukit. Saudaraku, pada waktu itu kalau dikatakan ibadah, kalau dikatakan KKR, tidak ada AC, tidak ada tempat duduk yang nyaman, yang ada adalah hamparan rumput. Saudaraku, ya, karena sinar matahari, mereka tidak mengeluh dan tetap mencari Yesus, mendengarkan Yesus bicara. Coba bayangkan dengan kondisi saat ini. Ketika kita ibadah, apa yang kita cari? Ketika kita datang ibadah, apa yang kita cari? Ya, apakah kita terganggu dengan suara kendaraan? Apakah kita terganggu dengan nyanyian fales saudara kita yang ada di samping kita? Apakah kita terganggu karena panas? Apakah kita terganggu karena suaranya kurang jelas? Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau itu yang terjadi, berarti kita tidak fokus mencari Tuhan. Kita hanya mencari suasana. Kita hanya mencari suasana yang nyaman, yang meninabobokkan, yang menghibur, yang membuat kita nyaman, saudaraku. Padahal pada waktu itu orang banyak mencari Yesus dalam kondisi tidak nyaman. Kenapa? Di bawah terik matahari. Sampai jam, kalau dikatakan hari sudah petang, berarti sampai maghrib. Saudaraku, dari pagi jalan kaki, ya, mereka bawa bekal. Masih ingat? Kalau kita mengadakan acara, cepat dimulai. Keburu lapar, keburu kencot. Nah, yang dipikirin cuma urusan lapar. Bukan yang dipikirin bagaimana Tuhan mengajar kita melalui firman-Nya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau mengajak saudara untuk serius untuk mencari Tuhan. Saya mau mengajak saudara untuk serius untuk mendekat kepada Tuhan. Jika kita datang kepada Tuhan, jika kita datang beribadah, carilah Tuhan dan firman-Nya. Carilah Tuhan, dengarkan firman-Nya. Carilah hadirat-Nya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan bawa pulang firman Tuhan, praktekkan. Bagaimana cara mempraktekannya? Orang yang mempraktekkan firman itu ada perubahan perilaku, ada perubahan tindakan, ada perubahan emosi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku, kalau tidak bisa banyak-banyak, ya sedikit-sedikit saja mempraktekkan firman. Little I can. Ya, little I can do. Ya, sedikit-sedikit melakukan firman. Ya, hari ini sedikit, malam ini sedikit, besok pagi sedikit, siang sedikit, ya, malam sedikit. Nah, jangan cuma seminggu, sedikitnya cuma sekali. Itu keterlaluan sekali, ya. Sementara ketika kita minta kepada Tuhan tiap hari, tapi ketika kita melakukan firman cuma seminggu sekali, bayangkan tidak imbang, ya, tidak imbang, tidak apple to apple. Tuhan sudah banyak memberkati kita, ya, kita melakukan firman hanya sedikit sekali, itu tidak apple to apple, tidak imbang, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku, Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan orang banyak pada waktu itu. Demikian juga Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara. Sekali lagi,
Yesus itu tahu apa yang menjadi kebutuhan hidup saudara hari-hari ini. Apa yang mendesak dan apa yang saudara butuhkan, Yesus tahu persis. Yang mau saya katakan, mari mendekat kepada Tuhan Yesus. Jangan menjauh. Usaha kita akan sia-sia jika kita menjauh daripada Tuhan. Kita sudah banting tulang siang malam, tapi hasilnya tidak akan pernah memuaskan. Tapi jika kita mendekat kepada Tuhan, apa yang kita kerjakan, saya yakin dan percaya hasilnya akan memuaskan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, terkadang Tuhan Yesus itu bercanda. Padahal Tuhan Yesus tahu kalau dia bertanya kepada Filipus, bagaimana orang banyak ini bisa makan? Ya kan? Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Apakah Yesus tidak tahu? Yesus tahu. Saudaraku, bayangkan ya, mereka ada di bukit jauh dari perkampungan. Yesus bertanya, di manakah mereka ini bisa dapatkan makanan? Saudaraku, kira-kira mungkin enggak? Logikanya enggak mungkin. Kenapa? Jauh dari perkampungan. Karena mereka ada dalam perbukitan. Mau beli pun sudah tutup maghrib. Nggak ada minimarket, tidak ada Indomaret, tidak ada Alfamart. Saudaraku, tidak ada Lamongan, ya, tidak ada pecel lele. Tidak ada warung Jakarta. Tidak ada warung Jakarta. Ya, warung Jakarta udah tutup. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Yesus tuh tahu, cuma Yesus itu ingin menguji Filipus, murid-muridnya itu, apakah punya respon yang benar ketika Yesus berkata demikian. Apa jawab Filipus? Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil roti. Ingat, upah kerja 1 hari 1 dinar. Di situ dikatakan 200 dinar. Berarti 200 hari kerja. Saudaraku, 50, anggap aja 100.000 dikalikan 200, 2 juta. Apakah uang 2 juta itu bisa memberi makan 5.000 orang? Dan secara logika tidak mungkin, secara matematika tidak mungkin. Tapi di sini Yesus menguji murid-muridnya. Apakah Yesus juga menguji kita? Tentu. Karena kalau tidak ada ujian tidak akan naik kelas. Tidak ada ujian tidak akan lulus, ya kan? Tidak ada UTS, tiba-tiba ada nilai. Lucu. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Hanya ada seorang anak yang tidak menghabiskan bekal makanannya, saudaraku. Yang lain sudah habis semua, dimakan semua. Bekalnya dari rumah habis semuanya. Hanya seorang anak kecil yang masih memiliki stok makanan, stok logistik, 5 roti dan 2 ikan. Bontot. Ya, bontot. Ya. 5 roti dan 2 ikan. Dan 5 roti dan 2 ikan pun itu, apalah artinya dengan 5.000 orang? Saudaraku, wong itu bekalnya seorang anak kecil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada Injil yang lain diceritakan bahwa cobalah periksa apa yang ada padamu. Cobalah periksa apa yang ada padamu. Apanya yang diperiksa? Semuanya udah habis dimakan. Saudaraku,
hanya satu orang anak kecil yang berani menyerahkan 5 roti dan 2 ikan kepada Yesus, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Perhatikan baik-baik. Yesus mengajar, Yesus berfirman, Yesus memberitakan kebenaran firman Allah, ya, supaya ada ketaatan, supaya ada ketundukan. Perhatikan baik-baik, 5.000 orang disuruh duduk di atas rumput. Ya, mereka taat. Tidak, nanti kotor celanaku, ya kan? Nanti kotor sepatuku, ya, nanti kotor sendalku. Ya, mereka duduk. Kalau zaman sekarang mungkin bawa koran, tapi pada waktu itu tidak ada koran, saudaraku yang dikatakan. Mereka semuanya duduk berkelompok-kelompok, saudaraku, dikatakan dalam Injil yang lain. Ada yang 10 orang, ada yang 50 orang, ada yang 100 orang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mukjizat itu terjadi ketika ada ketaatan. Mukjizat itu terjadi ketika ada ketundukan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tanpa ketaatan dan ketundukan tidak akan terjadi sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Karena berkat itu bersyarat, ya. Berkat itu bersyarat. Berkat itu syaratnya cuma satu, manuto. Nah, berkat 1M, manuto, ya, taat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ketika mereka disuruh duduk, ya, kira-kira 5.000 laki-laki, hanya laki-laki yang dihitung 5.000. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur. Jadi 5 roti dan 2 ikan itu ketika dibawa ke tangan Yesus, ya, Yesus mengucap syukur. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam pengucapan syukur ada kuasa. Yang setuju katakan amin. Ya. Di dalam pengucapan syukur ada mukjizat. Di dalam pengucapan syukur kita mengalami pemeliharaan Tuhan yang cukup. Ada lagunya. Apa? Ada mujizat dalam bersyukur. Nah, ada mukjizat dalam bersyukur, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, mengucap syukur. Setelah mengucap syukur, apa? Membagi-bagikan. Jangan lupa ketika mengucap syukur itu ada tindakan membagi-bagikan. Enggak dimakan dewek, enggak dilek dewek, ya. Apa lek nang kene ngarani? Mangan dewekan, ya kan? Ingat kepada yang lain. Nah, pengucapan syukur itu terjadi mukjizat. Ketika terjadi mukjizat, dibagi-bagikan. Nah, saudara, hidup dibagi, hidup berbagi. Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang berbagi tidak akan pernah kekurangan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tadi siang ketika saya sedang mengerjakan sesuatu di parkiran gereja, tak disangka tak dinyana ada seorang pengendara motor, ya kan? Wih, siapa ini berhenti di depan pintu gerbang? Nah, saya tanya. Seorang laki-laki, bapak-bapak, berhenti di depan pintu gerbang gereja. Dia membawa karung di motornya, saudaraku. Lalu bertanya, Bapak mau apa? Singkong? Budin? Saya kaget. Maksudnya apa? Saya nggak pesen. Biasanya pesen singkong, pesen. Saya nggak pesen. Ditanya ulang, Bapak mau budin? Aku bilang, ya mau. Pokoknya ya mau saja, saudara yang dikasih Tuhan. Sambil mikir, Ya, siapa? sambil mikir siapa? Karena pakai masker, saudaraku yang dikasih, nggak ciren, ya kan? Sampai saya disuruh ngambil sendiri, saudaraku yang dikasih Tuhan.
ya, tanpa pesen, tanpa berpikir kalau dapat singkong, dapat butin, ada orang datang ya dari Purbalingga. Ya, singkong itu asalnya dari Purbalingga. Saudaraku yang dikasih Tuhan, berhenti di depan gereja dan dia menawarkan singkong itu kepada saya, dan saya disuruh ambil sendiri semaunya, ya kan? Mau ngambil banyak kaena, bok kemaruk serakah gitu ya, ya. Ngambillah saya sekitar ada 7 bonggol, panjang-panjang saudaraku yang dikasih Tuhan. Wah, nggak kurang, masih ditanyain. Ketika saya ngambil masih nggak kurang Pak. Saya ambil lagi, dia ambilin lagi 2. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, berkat itu tidak akan pernah tertukar. Berkat itu tidak akan pernah hilang. Nah, Itu tidak akan pernah salah datang. berkat itu tidak pernah salah datang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tepat pada waktunya, pas kencot, pas nggak masak, pas nggak ada makanan, berkat itu datang. Pas Nah, kulkas kosong. pas di kulkas juga lagi nggak ada stoknya, saudaraku. Tiba-tiba Tuhan kirim orang untuk mengantar singkong. Singkong jauh-jauh bawa dari Purbalingga. Dia datang bawa dan kasih begitu saja. Saya pikir-pikir, siapa ya ini orang ya? Saya baru menafsirkan, oh kayaknya ini orang ini gitu kan. Setelah orangnya pergi saya baru ngeh, oh mungkin ini dia gitu kan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, itu salah satu mukjizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita dekat dengan sumbernya, maka kita tidak akan sampai tergeletak. Saudaraku yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan ya. Tuhan Yesus itu baik, dan Tuhan Yesus itu sungguh amat baik ya. Hari ini dapat berkat singkong, dapat berkat butin, saudaraku yang dikasih Tuhan. Masih ada, sudah direbus separuh, saudaraku yang dikasih Tuhan. Lumayan, puji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dan itu pun kalau dimakan sendiri ya nggak habis, dibagi-bagi. Sampai ayat berapa tadi ya? Ayat ini 11. Ayat 11. Coba bayangkan saudaraku, demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Sebanyak yang mereka kehendaki. Artinya berkat Tuhan itu tidak sebatas cukup. Wong sebanyak yang mereka kehendaki, seperti saya ketika ditawarin singkong, ketika disuruh ambil singkong, masih ditanya, nggak kurang, masih ditambahin lagi. Sebanyak apa yang saya mau. Kalau mau saya ambil separuh, mungkin dikasih. Tapi saya nggak enak hati, saudaraku. Dia udah jauh-jauh dari Purbalingga, ya. Saya ambil banyak-banyak, nanti dia mau bagikan ke orang lain lagi. Nggak serakah. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-murid, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Saudaraku, kalau dapat berkat itu jangan dibuang-buang. Hati Tuhan menangis. Kalau dapat berkat Tuhan, ya, dapatnya susah. Tuhan kasih berkat, makan tidak dihabiskan, dibuang-buang sampai busuk, sampai basi, nggak dimakan. Kalau sudah begitu, apakah kita berani lagi minta kepada Tuhan? Berikanlah pada hari makanan yang secukupnya. Lawang kemarin aja dikasih makan kamu buang-buang, nggak kamu habiskan.
Bagaimana mungkin Tuhan mau memberkati lebih daripada itu? Maka yang dapat dipastikan ketika kita tidak bisa mengucap syukur dan menghargai berkat Tuhan itu, maka berkat yang akan kita terima selanjutnya adalah hanya sekedar cukup supaya tidak terbuang sia-sia. Daripada terbuang sia-sia, diberikan, dibagi-bagikan kepada orang lain. Berbagilah. Enai. Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Jangan sampai membuang-buang berkat Tuhan. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 pakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang datang ke dalam dunia. Mereka hanya percaya sebatas nabi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita malam hari ini membangun pikiran kita, ya, membangun iman percaya kita, membangun pikiran kita, membangun telinga kita, membangun mata kita, bagaimana memandang bahwa Tuhan itu sangat peduli dalam kehidupan kita. Tuhan itu sangat peduli dalam kehidupan saudara. Tuhan itu memperhatikan detail kehidupan saudara. Apa yang menjadi kebutuhan saudara, bahkan apa yang menjadi keinginan saudara pun Tuhan sanggup memenuhinya. Amen. Jika kita menjadi orang yang taat dan setia. Bukan hanya sekedar cukup, saudaraku ya, tapi sampai ada sisanya. Kalau dalam perbankan ada saldo dalam rekening, tidak habis, setiap ini diambil habis, setiap bulan diambil habis, tapi ada saldonya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jika engkau percaya, mulalah bangun komitmen mendekat kepada Tuhan. Apapun yang saudara cari, apapun yang saudara kerjakan, apapun yang saudara gumulkan, mendekatlah kepada Tuhan. Mendekat bukan hanya sekedar mendekat, tapi engkau bangunlah komunikasi dengan Tuhan. Dan pasang telinga supaya Tuhan itu berbicara dalam kehidupan saudara dan saya. Supaya kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Supaya kita dapat mendengar secara tajam, melihat secara tajam apa yang bisa kita kerjakan dan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sekali lagi, mendekatlah kepada sumbernya. Jangan jauh-jauh dari sumbernya. Kalau nanti jauh dari sumbernya, nanti bisa kekeringan, kehausan. Nanti haus. So dekat, sumbernya so dekat. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan berdoa malam hari ini terkhusus untuk yang mengikuti live streaming. Kita mulai dari Bapak Pendeta Edi. Shalom Pak Edi. Kiranya Tuhan selalu menambahkan kapasitas-kapasitas yang baru, menambahkan sesuatu yang baru. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan Pak Edi. Kiranya Tuhan menambahkan kapasitas buat Pak Edi. Kiranya Tuhan memberkati keluarga Pak Edi. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Pak Edi. Dalam berkat nama Yesus, berkat-berkat Tuhan itu selalu diperintahkan mendatangi kehidupan keluarga Pak Edi. Dalam nama Yesus, kesehatan, sukacita, damai sejahtera menjadi bagian Pak Edi. Berkat-berkat yang tidak lazim itu mendatangi kehidupan Pak Edi. Dalam nama Yesus. Berdoa untuk
Mbak Ayu dan Mas Unggul. Dalam nama Yesus, hambamu berdoa untuk keluarga Ayu dan Unggul. Kiranya Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati apa yang engkau rindukan. Kiranya Tuhan menaruh benih dalam rahim istrimu. Dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan memberikan kehidupan untuk keluargamu dalam nama Yesus. Berkat kesehatan, berkat kesuburan, berkat sukacita, damai sejahtera, berkat-berkat yang baru mendatangi hidupmu. Diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati warungmu. Dalam nama Yesus, berkat yang tidak pernah kau pikirkan, yang hampir-hampir mustahil ketika menurut kacamata dokter itu tidak mungkin, di dalam Tuhan Yesus adalah hal yang mungkin. Amen. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk keluarga Pak Steven yang ada di Mipiran, untuk Mbak Steven, Mbak Titi, Nathan, Diki, Olin, dalam berkat nama Yesus. Tuhan memberkati dengan berkat kesehatan. Tuhan memberkati dengan berkat sukacita. Tuhan memberkati keluarga Pak Steven. Tuhan memberkati usaha Pak Steven. Tuhan memberkati warung Pak Steven. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati anak-anak Pak Steven. Dalam nama Yesus, berkat-berkat yang baru diperintahkan mendatangi keluargamu. Dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk Ibu Suci. Dalam nama Yesus. Berkat kesehatan, kekuatan. Dalam nama Yesus. Diberkati hidupmu, diberkati pekerjaanmu. Berkat-berkat yang tidak lazim itu akan diperintahkan mendatangi hidupmu. Dalam nama Yesus. Tuhan memberkati dengan berkat-berkat yang baru. Dalam nama Yesus. Berdoa untuk Pak Victor dan Bu Erlina. Kiranya Bu Erlina diberi kekuatan untuk sehat karena kurang enak badan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa berkat kesembuhan terjadi, berkat kesehatan terjadi. Jadilah sembuh, jadilah tahir dalam nama Yesus. Berdoa untuk Ama Sujun. Dalam nama Yesus, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan sukacita, Tuhan pulihkan saraf-saraf yang telah mati, ganti dengan saraf yang baru dalam berkat nama Yesus. Berkati keluarga Pak Victor, berkati anak-anak dengan berkat-berkat kepandaian, kepintaran untuk anak-anak yang masih sekolah dalam nama Yesus. Berkati keluarga Pak Victor dengan berkat kesehatan, damai dan sukacita. Berkati rumah tangganya, berkati pekerjaan-pekerjaannya, berkati usahanya, berkat-berkat yang baru, berkat-berkat yang tidak lazim itu diperintahkan mendatangi keluargamu. Dalam nama Yesus. Berdoa untuk Mbak Tri. Wah, salam Mbak Tri yang ada di Bandung. Dalam nama Yesus, hamba berdoa untuk Mbak Tri dan keluarga. Kiranya Tuhan melimpahkan kasih karunia demi kasih karunia. Dalam nama Yesus, diberkati dengan berkat kesehatan. Dalam nama Yesus, diberkati dengan sukacita. Diberkati dengan berkat-berkat yang baru. Dalam berkat nama Yesus, diberkati keluargamu, diberkati usahamu. Dalam nama Yesus. Berdoa untuk Mbak Nugrah. Shalom. Shalom masih shalom. Masih shalom. Shalom untuk shalom, ya kan? Shalom untuk Silo, ya. Shalom untuk Mas Dimas. Kamu berdoa untuk keluarga Nugrah dan Dimas. Kiranya Tuhan memulihkan keluargamu. Kiranya Tuhan memulihkan pekerjaanmu.
kiranya Tuhan memulihkan ekonomimu. Kiranya Tuhan memulihkan anak-anakmu. Dalam berkat nama Yesus, jadilah kuat imanmu, kuatkan dan teguhkan imanmu. Dalam berkat nama Yesus, apa yang pernah hilang daripadamu, perintahkan di dalam nama Yesus, Tuhan akan gantikan yang baru di dalam nama Yesus. Yes, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaanmu dalam nama Yesus. Berdoa untuk Ibu Anggra yang ada di Solo. Dalam nama Yesus, Shalom. Tuhan memberkati Ibu Gem, kuat, sehat, perkasa, pelayanan dengan penuh kuasa. Dalam nama Yesus, hamba berdoa untuk keluarga Bu Anggra dan Pak Musi. Dalam nama Yesus, berdoa untuk kesehatan, berdoa untuk pelayanan, berdoa untuk pekerjaan, berkat-berkat yang baru diperintahkan mendatangi keluargamu. Dalam nama Yesus, berkat-berkat yang tidak lazim diperintahkan mendatangi keluargamu, hidupmu, suamimu, anak-anakmu. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk lingkungan kita, mari kita berdoa untuk bangsa ini, mari kita berdoa untuk kota ini. Dalam berkat nama Yesus, hamba berdoa untuk khususnya Kabupaten Banyumas, berdoa untuk Bupati, Wakil Bupati, kiranya Tuhan menopang, melindungi, menjagai, memberikan kesehatan, kekuatan, dan hikmat Tuhan turun atas hidupnya, sehingga dapat memimpin roda pemerintahan dengan baik, keluar dari kesulitan dan pergumulan. Tuhan memberkati masyarakat Banyumas dengan berkat-berkat yang pulihkan ekonomi, dalam nama Yesus. Berdoa untuk secara umum bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan memberkati presiden kami dan wakil presiden kami. Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan, menjagai dari orang-orang jahat. Dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan hikmat yang baru di dalam berkati bangsa ini, pulihkan bangsa ini, pulihkan ekonomi, pulihkan kesehatan bangsa ini dalam nama Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terkhusus kita akan berdoa untuk jemaat Tuhan, berdoa untuk Bu Sriati, berdoa untuk Bu Darsono, berdoa untuk Oma Lukas, berdoa untuk Pak Giarto dan Bu Giarto, berdoa untuk Pak Slamet dan Bu Slamet, berdoa untuk Bu Daryo, berdoa untuk mamanya Septo, berdoa untuk Bu Cipto, Tuhan, berdoa untuk Pak Kuncoro. Tuhan, kiranya Tuhan menolong, memberkati orang-orang tua ini Tuhan, dalam berkat nama Yesus. Berkat pemeliharaan Tuhan cukup atas mereka dalam nama Yesus. Pelihara kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Suplai Tuhan dalam nama Yesus. Berdoa untuk keluarga Ika dan Iwan, berdoa untuk Ciayun, berdoa untuk keluarga Rian, berdoa untuk keluarga Bu Wiwit, berdoa untuk keluarga Lora, berdoa untuk keluarga Bu Niar, berdoa untuk keluarga Hermin, berdoa untuk keluarga-keluarga yang lain. Tuhan memberkati umatmu, jemaatmu yang tetap setia dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan menolong kehidupan umatnya dalam nama Yesus. Berkat kesehatan, kekuatan, berkat-berkat yang baru diperintahkan mendatangi hidupmu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kita juga akan berdoa untuk yang UTS. Kiranya Tuhan memberikan daya ingat yang luar biasa dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk anak-anak yang sedang UTS. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami dengan hikmat. Kiranya memberkati anak-anak kami dengan konsentrasi yang penuh. Apa yang sudah mereka pelajari, kiranya Tuhan tanamkan, Tuhan berikan untuk bisa menjawab soal-soal yang diberikan oleh gurunya. Dalam nama Yesus, berikan hati yang penuh sukacita untuk anak-anak kami ketika mereka belajar dan ujian. Dalam nama Yesus, berkati orang-orang tua,
emak-emak, ibu-ibu yang mendampingi mereka. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan damai sejahtera dalam berkat nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita puji Tuhan dengan satu pujian untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa, Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami mau mengistirahat tubuh kami, dan kami percaya kami diberikan tubuh yang sehat. Besok bisa bangun pagi dengan hati penuh ucapan syukur karena melihat kebaikan dan pertolongan Tuhan. Berkati dengan kuasa dan mukjizat di hari esok. Dalam nama Yesus yang percaya katakan Amin. amin. Shalom, selamat malam. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat selalu. Amin. Shalom. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku hanya padamu Tuhan. Ku berseru dan mataku tertuju padamu. Kau selalu mengajarku untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaibanmu. Kau dapat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam